Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo, kelompok 8, mata kuliah Hukum Agraria dengan dosen pengampu Ibu Tri Nur Hayati SHI MH. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai hak atas satuan rumah susun di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari hak milik atas rumah susun. Pengertiannya, pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman, terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat. Karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi pembukaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota untuk lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara peremajaan kota bagi daerah-daerah kumuh. Dalam rangka penguatan regulasinya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Dalam pasal 1 Nomor 20 Tahun 2011, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan satuan rumah susun diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, yaitu satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Sedangkan pengertian hak milik atas satuan rumah susun ini diatur dalam pasal 46 undang-undang ini. Disebutkan bahwa hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Berkaitan dengan pengertian hak milik atas satuan rumah susun, selanjutnya disebut HMSRS. Budi Harsono memberikan penjelasan, bukan hak atas tanah, tetapi berkaitan dengan tanah. Hak pemilikan atas satuan rumah susun itu disebut hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perorangan dan terpisah, dan juga meliputi hak pemilikan bersama atas apa yang disebut bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama, terpisah dengan pemilikan satuan rumah susun. Bagian-bagian yang dapat dimiliki dapat digunakan secara terpisah tersebut diberi satuan dan rumah susun. Satuan rumah susun ini harus mempunyai sarana penghubung ke jalanan umum tanpa mengganggu dan tidak boleh melalui satuan rumah susun yang lainnya. Tujuan dari hak atas satuan rumah susun adalah untuk mendorong pembangunan rumah susun yang berlandaskan pada asas kesejahteraan umum, keadilan, dan pemerataan. Selain itu, hak atas satuan rumah susun juga bertujuan untuk memberikan keserasian dan keseimbangan dalam berkehidupan. Dalam hal ini, rumah susun diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah keterbatasan lahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota. Terima kasih. Untuk pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai hak atas tanah yang dapat dibangun rumah susun. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 menyatakan bahwa rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk rumah susun
yang dibangun di atas hak pengelolaan, maka diwajibkan menyelesaikan terlebih dahulu hak guna bangunan dan hak pakai sebelum menjual satuan rumah susun tersebut. Untuk lokasi tanah tempat membangun rumah susun ini ditentukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madia atau Kabupaten berdasarkan rencana umum atau detail tata ruang daerah tingkat 2. Tujuan pembangunan rumah susun ini itu untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang lebih layak bagi masyarakat dengan meningkatkan daya guna dan guna hasil tanah di daerah-daerah yang berpendudukan padat dengan luas tanah yang terbatas. Selanjutnya, dalam pembangunan rumah susun ini harus memperhatikan yang namanya kepastian hukum dalam keamanan, selanjutnya pemanfaatan, kelestarian sumber daya alam, serta penciptaan lingkungan pemukiman yang nyaman, lengkap, serasi, dan seimbang. Selanjutnya, dalam pembangunan rumah susun ini perlu adanya kepastian hukum atas penguasaan dan keamanan dalam pemanfaatannya. Selanjutnya, kelestarian sumber daya alam serta penciptaan lingkungan pemukiman yang nyaman, lengkap, serasi, dan seimbang. Pembangunan rumah susun ini diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha milik swasta yang bergerak pada bidang pembangunan perumahan dan swadaya masyarakat. Untuk penyelenggaraan pembangunan rumah susun ini tentunya harus berdasarkan persyaratan-persyaratan teknis maupun administratif. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, di mana di dalamnya salah satu persyaratan tersebut yaitu harus diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan. Hak milik atas satuan rumah susun itu bersifat perorangan dan terpisah. Selain pemilikan atas SRS tertentu, hak MSRS yang bersangkutan meliputi juga hak pemilikan bersama seperti bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemilikan SRS yang bersangkutan. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hukum tanah nasional meninggalkan asas pemisahan horizontal dan menggantinya dengan asas eksesi yang digunakan dalam hukum barat. Justru sebaliknya, merupakan penerapan asas hukum adat pada fenomena modern. Dalam hukum adat, berlaku asas bahwa dibangunnya sebuah rumah oleh seorang warga masyarakat hukum adat di atas tanah hak wilayah yang merupakan tanah bersama, memiliki tanah di atas mana bangunan tersebut berdiri menjadi hak pribadi pemilik rumah yang bersangkutan. Ketentuan hukum yang berasal dari hukum adat tersebut barang tentu tidak dapat diterapkan pada kasus pembangunan rumah oleh orang-orang yang menduduki tanah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak. Rumah yang dibangun dan tanaman yang ditanam menurut ketentuan hukum yang berasal dari hukum adat memang milik yang membangun dan yang menanam. Tetapi penguasaan dan penggunaan tanahnya tetap melanggar hukum atau bisa disebut sebagai ilegal. Bagian bersama adalah bagian-bagian dari rumah susun yang dimiliki bersama secara tidak terpisah oleh semua pemilik SRS atau satuan rumah susun dan diperuntukkan pemakaian bersama seperti contohnya lift, tangga, lorong, pondasi, atap bangunan, ruang untuk umum, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tanah bersama. Tanah bersama adalah sebidang tanah tertentu di atas mana bangunan rumah susun yang bersangkutan berdiri, yang sudah pasti status hak, batas-batas, dan luasnya tanah tersebut bukan milik para pemilik SRS.
yang ada di lantai dasar, melainkan seperti halnya yaitu termasuk ke dalam bagian bersama. Juga merupakan hak bersama semua pemilik SRS dalam bangunan rumah susun yang bersangkutan. Yang keempat, benda bersama. Benda bersama adalah benda-benda dan bangunan-bangunan yang bukan merupakan bagian dari bangunan gedung rumah susun yang bersangkutan, tetapi berada di atas tanah bersama dan diperuntukkan bagi pemakaian bersama. Contohnya seperti bangunan tempat ibadah, lapangan parkir, olahraga, pertamanan, tempat bermain anak, dan lain-lain. Benda-benda dan bangunan-bangunan tersebut juga merupakan milik bersama yang tidak terpisah dari semua pemilik SRS. Yang terakhir, besarnya hak atas bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama tersebut. Masing-masing didasarkan atas luas atau nilai SRS yang bersangkutan pada waktu diperoleh pemiliknya untuk pertama kali, yaitu yang disebut nilai perbandingan proporsional. Apa sih nilai perbandingan proporsional itu? Nilai perbandingan proporsional tersebut menentukan juga besarnya imbangan kewajiban masing-masing pemilik SRS dalam membiayai pengelolaan dan pengoperasian apa yang merupakan milik bersama di atas B. Pengelolaan dan pengoperasian merupakan beban bersama semua pemilik SRS. Pendaftarannya, HMSRS termasuk objek pendaftaran menurut PP nomor 10 tahun 1961, juga menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Untuk tiap HMSRS diterbitkan satu sertifikat yang disebut sertifikat HMSRS sebagai yang diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1989. Kita ketahui bahwa hak milik atas satuan rumah susun selain meliputi kepemilikan atas SRS yang bersangkutan, juga pemilikan bersama atas tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama. Maka sertifikat HMSRS tersebut selain merupakan alat bukti kepemilikan SRS-nya, sekaligus juga merupakan alat bukti hak bersama atas tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama yang bersangkutan sebesar nilai perbandingan proporsionalnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perhimpunan penghuni. Yang pertama, para pemilik satuan rumah susun atau penghuninya berkewajiban membentuk apa yang disebut perhimpunan penghuni. Apa sih yang disebut dengan perhimpunan penghuni? Yang disebut dengan perhimpunan penghuni yaitu bentuk badan hukum yang bertugas untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik susunan rumah susun dan penghuninya yang bersangkutan dengan pemilikan dan penghuninya, agar terselenggara kehidupan yang tertib, aman dalam lingkungan yang sehat dan serasi. Perhimpunan penghuni tersebut dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pengelola yang bertugas untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengoperasian peralatan yang merupakan milik bersama, pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan bagian-bagian merupakan milik bersama yang digunakan bersama, serta kegiatan-kegiatan yang lain bersangkutan dengan itu. Dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1988 diatur secara terinci hal-hal mengenai perhimpunan penghuni dan badan pengelola tersebut. Yang kedua yaitu sebagaimana telah dikemukakan di atas, pembiayaan kegiatan perhimpunan penghuni dan badan pengelola ditanggung bersama oleh para pemilik susunan rumah susun dan para penghuninya masing-masing sebesar imbangan menurut nilai perbandingan proporsionalnya. Yang ketiga yaitu jika jangka waktu hak atas tanah berakhir, maka para pemilik satuan rumah susun berkewajiban untuk bersama-sama mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaruan hak bangunan atau hak pakai yang bersangkutan. Perhimpunan penghuni oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 diberi kedudukan sebagai badan hukum dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan menurut pasal 54 peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 dapat bertindak keluar dan ke dalam atas nama pemilik dan wewenang yang dimilikinya dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan rumah susun. Perhimpunan penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan pengelola yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi pengawasan terhadap penggunaan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya. Dana yang digunakan untuk membiayai pengelolaan pemeliharaan rumah susun tersebut diperoleh dari pemungutan dari iuran para